Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik subscribe and lonceng, semoga bermanfaat. Nama Cabib Mudofar, kelas 10 IPS, pembimbing Nur Habib Mustofa, materi tentang fikih sekolah Men 4 Madiun. Kali ini saya akan membahas tentang wakaf, hibah, sodaqoh, hadiah. Pertama, wakaf. 1. Pengertian wakaf. Wakaf menurut bahasa berarti menahan, sedangkan menurut istilah wakaf yaitu menahan suatu benda atau harta yang dapat diambil manfaatnya untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berwakaf artinya memberikan suatu benda atau harta yang kekal zatnya kepada suatu badan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. 2. Hukum wakaf. Hukum wakaf adalah sunat. Hal ini didasarkan oleh Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Artinya, dan berbuatlah kebajikan agar kamu beruntung. Surah Al-Hajj ayat 77. لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Artinya, tidak akan tercapai olehmu suatu kebaikan sebelum kamu sanggup membelanjakan sebagian harta yang kamu sayangi. Surah Ali Imran ayat 92. 3. Rukun wakaf. A. Orang yang memberi wakaf. B. Orang yang menerima wakaf. C. Barang yang diwakafkan. D. Ikrar penyerahan. 4. Syarat-syarat wakaf. A. Orang yang memberi wakaf berhak atas perbuatan itu dan atas kehendaknya sendiri. B. Orang yang menerima wakaf jelas berupa organisasi atau badan atau orang tertentu. C. Barang yang diwakafkan berwujud nyata pada saat diserahkan. D. Jelas ikrarnya dan penyerahannya sehingga jelas dan tidak akan timbul masalah baru dari pihak keluarga yang memberi wakaf. 5. Hikmah wakaf. A. Untuk menghimpun dana bagi kepentingan pengembangan dan kelangsungan agama Islam di suatu daerah. B. Memberikan kesempatan pada orang Islam untuk beramal jariah yang relatif lama dimanfaatkan oleh umat Islam. C. Bagi orang yang memberi wakaf akan mendapat pahala terus-menerus meskipun ia telah meninggal dunia. Kedua, hibah. 1. Pengertian hibah. Hibah ialah memberikan harta dengan tidak ada tukarannya dan tidak ada penyebabnya. Misalnya, seseorang memberikan sesuatu benda atau harta miliknya kepada keluarga, kepada orang lain tanpa ada ikatan apa-apa melainkan hanya semata-mata timbul dari kehendak hatinya yang tulus sebagai tanda kasih sayang. 2. Hukum hibah. Hibah hukumnya sunnah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis, firman Allah. وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. Artinya memberikan harta kepada yang dikasihi, kepada keluarganya yang miskin dan kepada anak yatim dan kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan kepada orang minta dan untuk memerdekakan hamba sahaya. Surah Al-Baqarah ayat 177. 3. Rukun hibah. A. Orang yang memberikan hibah atau wahib. B. Orang yang diberi hibah atau mauhub lahu. C. Barang yang dihibahkan atau mauhub. D. Akad atau ijab kabul. 4. Syarat-syarat hibah. Syarat hibah ada yang berhubungan dengan wahib atau penerima hibah, ada yang berhubungan dengan mauhub lahu atau yang diberi hibah, dan ada yang berhubungan dengan mauhub atau barang yang dihibahkan. 4. Pengertian syarat-syarat hibah. 1. Syarat-syarat hibah wahib. A. Sudah balik. B. Dilakukan atas kemauan sendiri dan ikhlas. C. Orang dibenarkan melakukan tindakan hukum. D. Orang yang berhak memiliki atas barang yang dihibahkan. 2. Syarat-syarat hibah mauhub lahu. Orang yang menerima hibah hendaknya penerima hibah itu terbukti adanya pada waktu dilakukan hibah. Kalau tidak ada secara nyata atau hanya atas dasar perkiraan seperti janji yang masih dalam kandungan ibunya, maka tidak sah dilakukan hibah kepadanya. 3. Syarat-syarat hibah mauhub. A. Barang yang dihibahkan itu jelas terlihat wujudnya. B. Barang yang dihibahkan adalah barang yang memiliki nilai atau harga. C. Barang yang dihibahkan itu adalah betul-betul milik orang yang memberikan hibah dan dapat berpindah status pemiliknya. 5. Hikmah hibah.
A. Dapat membantu si penerima hibah dari berbagai kesulitan hidup. B. Untuk mengakrabkan silaturahmi dan menjinakkan hati serta meneguhkan kecintaan di antara sesamanya. C. Mendapat lindungan Allah. D. Terhindar dari api neraka di akhirat kelak. Ketiga, sodakoh. 1. Pengertian sodakoh. Sodakoh adalah memberikan sesuatu tanpa ada tukarannya karena mengharapkan pahala di akhirat. Bersodakoh artinya memberikan sebagian harta kita kepada pihak lain secara ikhlas dan sukarela semata-mata mengharapkan pahala di akhirat kelak. 2. Hukum sodakoh. Hukum sodakoh adalah sunnah, berpahala bila dilakukan dan tidak berdosa bila ditinggalkan. 3. Syarat-syarat sodakoh. A. Harta milik sendiri dan halal. B. Sodakoh setelah kebutuhan wajib terpenuhi. C. Memberikan kepada yang berhak. D. Ikhlas. 4. Rukun sodakoh. Ijab dan kabul. Ijab ialah pernyataan pemberian dari orang yang memberi, sedangkan kabul ialah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian barang yang diberikan. Syaratnya adalah barang tersebut dapat dijual. 5. Hikmah sodakoh. A. Memperkuat iman. B. Meningkatkan empati sosial. C. Menghindari sikap kikir. D. Menyembuhkan penyakit. Keempat, hadiah. 1. Pengertian hadiah. Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan. 2. Hukum hadiah. Hukum hadiah adalah mubah, namun ada beberapa situasi tertentu yang bisa menyebabkan hukum perbuatan memberikan hadiah menjadi haram seperti suap atau sogokan. 3. Rukun hadiah. A. Orang yang memberi. B. Orang yang diberi. C. Ijab dan kabul. D. Barang yang diberikan. 4. Syarat-syarat hadiah. A. Orang yang memberi, syaratnya orang memiliki benda itu dan yang berhak memanfaatkannya. B. Orang yang diberi, syaratnya orang yang berhak memiliki. C. Ijab dan kabul. D. Barang yang diberikan, syaratnya barangnya dapat dijual. 5. Hikmah hadiah. A. Menjadi unsur bagi suburnya kasih sayang. B. Menghilangkan tipu daya dan sifat kedengkian. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.